ke podcast Kepo Hukum. Kali ini kita akan bahas mengenai jual beli saham. Di sini udah hadir bersama aku, ada dari PT Aras dan juga dari PT Bisa dan juga ada konsultan hukum, konsultan pajak dan juga dari Ibu Notaris di sini. Sekarang kita mau bahas terkait dengan jual beli saham antara PT Aras selaku penjual, lalu juga PT Bisa ya selaku pembeli, dan juga ada Ibu Indah selaku pemegang saham sebelumnya dari PT Aras. Nah, untuk itu sekarang kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Jual beli antara PT Aras dan PT Bisa ini dilakukan secara apa nih, Bapak dan Ibu sekalian? Lalu penjualan ini dikarenakan apa ya? Mungkin bisa dijawab oleh PT Aras terlebih dahulu ya. Terima kasih. Jadi kami mewakili, saya sebagai direktur dari PT Aras. Perkenalkan, nama saya Rika. Kemudian saya di sini bersama dengan komisaris kami, dengan Ibu Ayarina dan Ibu Indah sebagai salah satu dari pemegang saham kami. Jadi PT Aras ini memang adalah PT yang bergerak di bidang penjualan alat-alat kesehatan, di mana kami sudah beroperasional sekitar 15 tahun. Jadi memang secara grafik perkembangan pun sudah sangat pesat ya, karena sudah sangat berpengalaman dengan berbagai track record yang bisa dicek sangat bagus. Nah, di sini itu saya membawa sekarang ada Ibu Indah, pemilik saham sekitar 15% dari saham. Nah, Bu Indah ini rencananya akan melakukan penjualan dari saya kurang tahu sebagian atau keseluruhan saham ya Bu ya. Jadi Bu Indah dihadirkan ke sini mungkin untuk berkonsultasi dengan Ibu Notaris maupun dengan Ibu konsultan hukum atau dengan konsultan pajak mengenai akta jual beli saham ini. Nah, Ibu Komisaris ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin saya akan bertanya sebagai komisaris kepada Ibu Notaris, apakah penjualan saham ini bisa sebagian saja atau memang bisa keseluruhan? Itu saja, nanti saya akan tanyakan. Baik Ibu, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Notaris Nurul Karania. Di sini untuk keterkaitan masalah jual beli saham ya Bu ya, itu bisa jual beli saham secara seluruhnya saham tersebut maupun sebahagian. Nah, di situ peran notaris di dalamnya adalah membuatkan akta otentik di dalamnya, gitu. Oke, Bu Indah, mungkin Bu Indah bisa langsung tanya ke notaris kita di sini, kira-kira apa yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Indah yang disampaikan kemarin. Oh iya. Mungkin bisa langsung ditanya. Oh iya, Salam kenal ya Ibu. Iya, salam Ibu. Beli saham itu biasanya apa sih Bu yang diperlukan Ibu? Kalau untuk jual beli saham, itu yang pasti saya akan mengecek badan perusahaannya terlebih dahulu di Kemenkum. Nah, apakah perusahaan ini terdaftar atau tidak sebelumnya? Legalitasnya harus saya cek terlebih dahulu. Nah, nanti kelengkapan dari si pihak badan perusahaan itu harus melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti akta pendirian PT, terus juga SK pendirian PT, NPWP PT, terus juga nomor izin berusahanya. Sekarang ini kan perlu ya dengan NIB yang dikeluarkan oleh KBLI, Kementerian. Terus juga apabila ada perubahan-perubahan di PT tersebut, itu saya perlukan karena itu adalah guna dasar kita untuk peralihan jual beli saham nanti, gitu. Sebelumnya kan untuk jual beli saham ini untuk kepemilikan saya sudah menikah ya Bu ya dengan suami saya. Itu dengan harta bawaan. Itu bagaimana Ibu? Nanti kalau untuk jual beli saham karena Ibu posisinya dalam keterikatan perkawinan, itu butuh persetujuan suami pastinya, sama seperti Ibu jual beli tanah aja. Nah, karena berarti ini suami harta, sendiri? betul sekali gitu. Kalau tidak ada persetujuan suami, itu tidak bisa, jelas batal demi hukum. Ini sudah ada penjelasan nih dari Ibu Notaris terkait jual beli saham itu bisa dilakukan baik itu sebagian maupun keseluruhan. Tadi
Ibu Indah itu punya saham 15% terhadap PT Aras ya Bu ya. Jadi rencananya mau dijual seluruh 15% tersebut atau sebagian? Saya sih ingin jual seluruhnya sih. Keseluruhannya. Nah, kita berarti lanjut ke pembeli ya. Dari pembeli berarti mau membeli juga seluruh saham dari Ibu Indah sebesar 15% begitu ya. Baik. Saya Ica, selaku ingin membeli saham dari Ibu Indah. Awal sebelum pembelian saham ini, aku juga harus tanya Bu terkait pembelian, terkait apa aja sih yang harus diperhatikan dan dipersiapkan untuk membeli saham Ibu. Mungkin boleh Ibu notaris berarti Oh, ya, iya, ya terkait untuk dengan prosedur-prosedur terkait jual prosedur beli itu saham. berarti tanyanya ke Notaris. Ibu notaris. Iya, ya? Ibu, Bukan ke betul. Ibu Indah. Karena Ibu Indah Saya ini menjual saja. Iya. Jadi Ya. Ibu, saya mau tanya apa yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan sih Bu untuk bisa meyakinkan kalau sahamnya dari Bu Indah ini aman untuk bisa saya beli. Baik. Mungkin itu kembali lagi di jawaban saya di awal. Pasti saya akan mengecek terlebih dahulu legalitas dari PT tersebut, yaitu PT Aras ya, yang tadi ya. Terus setelah saya mengecek legalitasnya, sudah terdaftarkah, sudah catatan dari PT tersebut, PT ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan RUPS terlebih dahulu sebelum adanya jual beli saham. Apabila RUPS itu sudah ingkrah antar pemilik saham, nah baru saya bisa jalankan jual beli sahamnya. Nah, karena dasar nanti dari jual beli saham tersebut merupakan dari RUPS yang dikeluarkan oleh PT. Nah, nanti dari jual beli saham itu saya akan mengeluarkan akta jual beli saham yang antara Ibu dengan Bu Indah gitu. Kalau misalkan saya mau beli sahamnya Bu Indah secara bertahap nih Bu, bisa nggak? Karena mengingat flow keuangan saya tidak memungkinkan, misalkan itu gimana? Untuk jual beli saham ini bisa ada dua kemungkinan biasanya dilaksanakan oleh pihak para korporasi ya, baik itu jual beli saham secara menyeluruh atau bahasanya tunai, nah maupun secara bertahap. Nah dari secara bertahap ini nanti kita buatkan pengikatan. Nah, ada tahapan-tahapan di dalamnya yang menjelaskan bagaimana prosedur pembayarannya dan hak dan kewajiban apa selama para pihak ini untuk pembelian saham tersebut. Gitu. Ibu, Komisaris, ada yang mau ditambahkan nggak terkait pertanyaan-pertanyaan terkait kita akan membeli saham Ibu Indah? Saya sih lebih mau bertanya ke Bu Indah ya. Ini untuk kondisi perusahaan ini apa baik-baik aja dan tidak dalam status gadai, sita ataupun sengketa. Karena kebetulan kita mau beli ya, kita harus pertimbangkan dijual karena apa. Pokoknya pengen tahu aja untuk status perusahaan ini apa baik-baik aja. Untuk status perusahaan sih baik-baik aja ya Bu Rika ya. Oh, iya. Untuk direksi ini ya. Iya. Baik-baik aja. Kalau untuk pribadi karena saya ingin menjual sahamnya itu ada keperluan kepentingan untuk investor lain. Investasi lain. Tidak saya lainnya tambahkan penting. Ibu, jadi setelah karena perusahaan ini sudah 15 tahun berjalan, jadi kami pun sudah melakukan ekspansi yang sangat besar dan luas. Kemudian peningkatan omset juga sangat signifikan, apalagi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi dengan peningkatan omset dan efisiensi dari internal perusahaan sendiri itu membuat kinerja perusahaan semakin bagus setiap tahunnya. Jadi aman Bu, insya Allah ya untuk saham di PT Aras. Berarti alasannya alasan yang aman karena untuk kebutuhan pribadi ya, bukan karena perusahaannya memang ada keadaan-keadaan yang membuat Ibu jadi ingin menjual. Nah, yang menarik nih tadi dari pertanyaannya Ibu Aisyah
terkait dengan apa namanya cara pembayaran yang bertahap atau tunai gitu, karena mengingat kita flow perusahaannya lagi tidak memungkinkan untuk pembayaran secara tunai. Ini mungkin kita bisa kasih gitu ya, mungkin kita bisa bertanya lagi ke para konsultan-konsultan kita di sini, ada konsultan pajak, ada konsultan hukum, apakah ada concern-concern terkait dengan cara bayar yang bertahap ini, dan juga apakah ada produk-produk apa yang membuat PT Ibu dari Ibu Aisyah ini, yaitu PT Bisa aman gitu ya Bu, dan juga PT Aras pastinya yang selaku tim jual saham gitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Misri selaku konsultan hukum kita? Iya, terima kasih. Mungkin sedikit saya jelaskan dalam hal ini bahwa PT Bisa berencana untuk membeli sahamnya Ibu Indah yang dimiliki di dalam PT Aras. Pada prakteknya perusahaan yang akan membeli saham dalam suatu perusahaan itu melakukan due diligence, jadi melakukan pengecekan terhadap seluruh proses bisnis dari perusahaan yang akan saham dalam perusahaan yang akan dibeli, antara lain terkait kegiatan operasional, perizinan, pemenuhan kepatuhan dalam proses perizinan, apakah ada sanksi administratif atau sanksi hukum yang sedang berjalan, untuk menghitung resiko yang mungkin muncul ketika perusahaan akan mengambil saham yang dimiliki di dalam perusahaan ini. Itu hal penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Biasanya mungkin kalau perusahaannya tidak bisa secara langsung mempunyai tim khusus untuk melakukan due diligence, bisa dibantu oleh konsultan hukum, bisa menghubungi kami untuk membantu proses transaksi ini. Selain itu mungkin ada beberapa dokumen transaksi yang perlu dipersiapkan, karena pembelian perusahaan itu bukan satu transaksi yang singkat, tapi menurut saya transaksi yang kompleks. Jadi perlu ada beberapa tahapan transaksi yang perlu disepakati. Misalnya dari pihak pembeli tadi berencana untuk membeli saham Ibu Indah secara bertahap karena ada keterbatasan cash flow. Sebenarnya pada prinsipnya dalam pembelian suatu perusahaan, pembeli itu pada umumnya menjamin bahwa memiliki kekuatan kemampuan finansial yang cukup untuk membeli saham perusahaan tersebut. Namun di dalam praktek bisnis yang berlaku saat ini bisa diberlakukan pembelian dengan cara bertahap. Biasanya kita akan buat satu perjanjian yang dikenal dengan perjanjian jual beli saham bersyarat. Di dalam perjanjian jual beli saham bersyarat ini diatur tahapan-tahapan transaksi yang harus disepakati oleh para pihak, termasuk cara pembayarannya bagaimana, berapa jumlah saham yang akan diambil, serta batas waktu pemenuhan dari masing-masing tahapan tersebut. Kurang lebih itu yang mungkin perlu dipersiapkan. Dan satu hal yang perlu dipersiapkan oleh pembeli adalah mekanisme transaksi seperti apa yang nyaman buat pembeli dan penjual, itu yang harus disepakati terlebih dahulu. Kurang lebih itu. Untuk kesepakatan itu seperti apa ya Bu? Apakah dibuat dalam perjanjian notaril kah atau begitu? Untuk perjanjian itu sebenarnya para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan perjanjiannya dalam bentuk notaril atau bawah tangan. Tapi seperti yang kita tahu bahwa perjanjian notaril memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada perjanjian di bawah tangan. Jadi mungkin ditimbang saja risiko hukumnya mana yang lebih besar ketika dengan perjanjian bawah tangan atau perjanjian notaril yang akan dipilih. Dalam hal salah satu pihak melakukan one prestasi di dalam perjanjian jual beli saham, biasanya diatur exit clause. Jadi misalnya ketika dalam tahapan tertentu ada hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang akan membeli, sehingga dia tidak jadi beli sahamnya. Misalnya tiba-tiba si PT Aras ini digugat dengan nilai yang cukup besar. Material itu kan pasti merugikan perusahaan yang akan membeli. Nah, biasanya di dalam perjanjian pemegang saham kita atur ketentuan terkait si pembeli wajib membeli, si penjual wajib membeli saham yang kita beli dengan harga yang kita mau, atau biasanya berdasarkan harga dengan penilai independen. Kurang lebih itu sih salah satu mitigasi risiko ketika terjadi kejadian yang merugikan gitu. Jadi kalau dari segi konsultan hukum, ya, perjanjian bawah tangan dan perjanjian notaril itu punya kekuatan hukum yang berbeda. Jadi balik lagi ke para pihak yang memilih untuk notaril atau di bawah tangan.
pasti ibu notaris mintain harus notaril dong Bu, ya. Betul dong Mbak, gimana nggak harus akte notaril, karena akte notaril itu pembuktiannya itu sempurna. Nah, di hadapan notaris dan juga sebelum dilaksanakan transaksi tersebut ada pengecekan dokumen legalitas dari PT tersebut. Nah, perlu diketahui juga dengan adanya perjanjian atau pengikatan jual beli saham bersyarat ini ataupun jual beli saham tunai ini itu kan harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata, dan itu menjadi tahapan awal bagi para pihak untuk membuat suatu perikatan gitu. Oke, sekarang kita next ke bagian pajak. Ini mungkin yang menjadi pemikiran untuk concern dari para pihak nih ya, karena pajak ini kan agak kompleks nih Pak. Kalau dari Pak Rudi gimana? Terima kasih Ibu. Untuk pajak sendiri, karena ini transaksi pengalihan saham perusahaan tertutup, jadi aspek perpajakannya itu timbul atas selisih dari harga perolehan di awal dengan harga jual. Nah, istilahnya capital gain. Di sana jika ada lebih selisih gitu, maka akan muncul aspek perpajakannya ke pribadi, ke klien saya, yaitu sebagai pemilik saham yang mengalihkan sahamnya. Nanti untuk teknisnya kami akan melaporkannya di SPT tahunan kami. Untuk tarifnya itu tarif progresif, PPh pasal 21 progresif sebagai pribadinya. Jadi intinya itu aspeknya muncul ketika ada selisih antara harga perolehan awal dengan nilai jual, capital gain. Demikian. Capital gain. Menarik Pak. Mungkin dari para pihak ada yang mungkin ingin ditanyakan dulu ke Pak Rudi terkait dengan perpajakan ini yang menjadi concern dari para pihak. Gimana? Atau mungkin ini dikonsultasikan langsung ke Pak Rudi. Baik, mungkin di sini saya sebagai notaris ada penambahan untuk para pihak, baik pihak dari PT maupun Bu Indah, pemilik saham secara perorangan yang tidak terlibat langsung dalam PT Aras, nah dan pihak PT yang membeli saham tersebut. Dasar dari akta jual beli saham itu pasti kan ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Nah, itu ada juga yang pertama identitas para pihak. Itu hal utama dan mendasar yang saya butuhkan sebagai notaris. Terus juga latar belakang, baik latar belakang dari pihak penjual maupun pembeli itu harus jelas. Makanya saya minta terlebih dahulu dokumen-dokumennya. Dan juga objek jual belinya itu apa. Nah, si saham tersebut berapa nilai nominalnya nanti akan dicantumkan di dalam akta jual beli saham. Terus juga ada harga dan cara pembayaran yang kita bahas di awal nih. Nah, mau secara bertahap kah ataupun tunai, itu sangat krusial dalam pembuatan jual beli saham. Terus juga pengalihan hak atas saham, terus juga ada pernyataan dan jaminan dari para pihak, terus juga ada hak dan kewajiban para pihak yang pastinya harus dicantumkan, serta ada pencatatan pengalihan saham. Dan juga apabila dari para pihak berselisih di akhir perjalanan atau di tengah perjalanan jual beli saham, itu pasti ada penyelesaian sengketa. Nah, itu hal krusial banget yang harus dimasukkan di dalam akta jual beli saham. Dan juga penutup sebagai notaris yang menjelaskan akhir dari jual beli saham tersebut. Itu tambahan dari saya. Terima kasih deh untuk Ibu Notaris atas penutupnya yang sangat luar biasa. Ini sudah dikomplekskan dan juga sudah disimpulkan terkait dengan jual beli saham tersebut ya. Semoga para pihak bisa menjalankan transaksinya dengan baik, bisa berkonsultasi juga kepada para konsultan-konsultan kita, begitu juga Bu Notaris. Demikian untuk podcast kali ini teman-teman terkait jual beli saham. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.